Nah, sekarang kita membahas terkait dengan materi ini ya. Pertanyaan tadi saya terkait dengan materi pembahasan tentang pengangguran ya. Nah, pertanyaan adalah mengapa kita di sini mau membahas tentang teori pengangguran dulu ya, tentang materi tentang pengangguran ya. Jadi di dalam perekonomian klasik gitu ya, kita menggunakan asumsi bahwa di dalam seluruh perekonomian itu adalah terdapat full employment ya, artinya adalah seluruh tenaga kerja ya, angkatan kerja yang ada dalam suatu perekonomian itu semua digunakan ya, sehingga output yang dihasilkan itu adalah sesuai dengan kondisi semua tenaga kerja itu digunakan ya. Nah, di dalam kenyataannya ya, ternyata dalam praktiknya itu ternyata terdapat pengangguran gitu ya. Kalau di dalam teori klasik kita akan melihat bahwa pengangguran di dalam teori klasik itu terjadi karena orang misalnya memilih untuk tidak bekerja ya, misalnya karena dirasa pendapatannya nggak sesuai, nggak memadai dengan pilihannya, maka dia memilih untuk menganggur misalnya gitu ya. Nah, berbeda dengan di dalam kondisi sebenarnya ya. Jadi mengapa kita nanti membahas tentang pengangguran ini? Karena dengan adanya pengangguran, artinya terdapat faktor produksi tenaga kerja yang tidak terpakai. Kalau tidak terpakai, artinya nanti output yang dihasilkan juga tidak sebesar kondisi yang full employment, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa outputnya itu nanti tidak sesuai dengan kondisi full employment, yaitu nanti bisa terlihat dari bahwa ketika tingkat produksinya itu berada di bawah dari kondisi yang sebenarnya kondisi full employment ya, itu artinya di situ antara lain menunjukkan adanya faktor produksi yang tidak terpakai gitu ya. Nah, kondisi ini terjadi di mana-mana ya. Artinya hampir di setiap negara ya, di setiap kondisi perekonomian itu selalu ada namanya tingkat pengangguran ya. Tingkat pengangguran ini yang disebut dengan tingkat pengangguran alamiah ya. Rata-rata orang yang tidak bekerja di dalam suatu perekonomian ya. Nanti ini banyak sekali faktornya ya, misalnya karena faktor ketersediaan lapangan kerja ya, faktor pendidikan ya, faktor permintaan tenaga kerja dan sebagainya ya. Jadi tingkat pengangguran alamiah itu nanti berbeda-beda ya antar negara misalnya. Jadi tingkat pengangguran ini terjadi karena tadi ada tarikan antara permintaan dan penawaran yang berbeda, sehingga itulah yang menimbulkan terjadinya tingkat pengangguran alamiah. Nah, untuk mengetahui tingkat pengangguran alamiah ya, antara lain yang pertama adalah kita harus tahu misalnya ini adalah angkatan kerja ya. Angkatan kerja itu terdiri dari jumlah tenaga kerja, ini adalah jumlah tenaga kerja, itu adalah sama dengan jumlah orang yang bekerja ditambah dengan jumlah orang yang menganggur, gitu ya. Kalau di Indonesia, kalau nggak salah menurut BPS, gitu ya, orang yang masuk angkatan kerja itu adalah orang yang berusia mulai usia 15 tahun kalau nggak salah ya. 15 tahun sampai berapa ya, 65 atau 70 tahun itu adalah usia angkatan kerja. Ya. Nah, di antara rentang itu ada orang yang bekerja dan ada orang yang tidak bekerja yang menganggur.
ya. Maka itu adalah jumlah dari angkatan kerja, ya. Nah, pada rentang usia angkatan kerja itu terdapat orang-orang yang memang tidak dimasukkan dalam angkatan kerja, ya, misalnya seperti Anda yang sedang bersekolah misalnya, ya, orang yang bersekolah, kemudian ibu rumah tangga, kemudian para pensiunan, gitu ya, yang masih dalam usia angkatan kerja itu tidak dimasukkan sebagai angkatan kerja, gitu ya. Dia dikeluarkan dari kelompok angkatan kerja. Nah, kemudian untuk menghitung tingkat pengangguran nantinya, kita akan menggunakan beberapa notasi, misalnya S, ya. S itu adalah menunjukkan berapa banyak dari orang yang bekerja itu berhenti, ya, stop bekerja, ya. Itu artinya orang yang diberhentikan, orang yang di PHK dari pekerjaannya. Lalu ada lagi notasi F. Notasi F itu menunjukkan orang yang memperoleh pekerjaan. Jadi dari orang yang menganggur tadi, ya, dari sebagian orang yang menganggur tadi, berapa orang yang memperoleh pekerjaan, ya, itu adalah F-nya. Nah, kalau kita lihat misalnya, bagaimana kita tahu apa yang disebut dengan pengangguran alamiah, gitu ya. Pengangguran alamiah itu adalah nilai rata-rata pengangguran, gitu ya. Misalnya dalam beberapa dekade, ya. Kalau angka pengangguran tiap tahun akan bergejolak, naik turun, ya. Naik, turun gitu lagi, ya. Ini adalah menunjukkan adanya siklus bisnis, ya. Artinya ketika perekonomian meningkat, gitu ya. Ketika perekonomian meningkat, maka pengangguran akan turun, gitu ya. Ketika terjadi resesi, ya, maka akan mengalami kenaikan, pengangguran naik, ya. Maka ini adalah tingkat rata-rata pengangguran, ya. Jadi rata-rata pengangguran inilah yang disebut dengan pengangguran alamiah, ya. Jadi akibat adanya pengangguran alamiah inilah yang mengakibatkan kemudian tingkat produksi juga nanti tidak semaksimal tingkat produksi pada kondisi full employment, ya, kondisi tenaga kerja penuh. Jadi akibatnya nanti di dalam analisis output, ya, atau pendapatan nasional itu akan terjadi penyimpangan, pergeseran, antara lain disebabkan karena tidak terpenuhinya kondisi full employment itu tadi, ya. Nah, dari persamaan kita tadi, ya, bahwa ini adalah tingkat orang menganggur yang memperoleh pekerjaan, dan ini adalah orang bekerja yang dihentikan dari pekerjaannya, ya. Kalau kondisi tingkat pengangguran itu stabil, gitu ya, artinya tidak ada perubahan, berada dalam kondisi mapan, gitu ya, artinya tidak ada perubahan kenaikan atau penurunan tingkat pengangguran, maka seharusnya adalah persamaannya seperti ini, ya. Jumlah orang yang memperoleh, jumlah pengangguran yang memperoleh pekerjaan itu sama dengan jumlah orang bekerja yang diberhentikan dari pekerjaannya, orang yang di PHK misalnya, ya. Jadi ini harusnya sama, gitu ya. Orang yang masuk ke pasar tenaga kerja dengan orang yang dikeluarkan dari pasar tenaga kerja itu jumlahnya sama, maka itu terjadi kondisi mapan, artinya kondisi tidak ada peningkatan atau penurunan tingkat pengangguran. Misalnya kalau suatu negara tingkat penganggurannya 5%, ya angkanya tetap di 5%, ya. Artinya kondisi pasar tenaga kerjanya, supply and demand tenaga kerjanya itu tetap di situ, ya. Nah, maka kalau kita ingin memperoleh bagaimana cara menghitung tingkat pengangguran berdasarkan data jumlah orang yang memperoleh pekerjaan dengan jumlah orang yang kehilangan pekerjaan, ya, maka di sini adalah
persamaannya seperti ini, dan kemudian tingkat pengangguran, ya, tingkat pengangguran itu adalah sama dengan tingkat orang yang kehilangan pekerjaan dibagi dengan tingkat orang yang berhenti bekerja ditambah dengan orang yang memperoleh pekerjaan. Ya, jadi kita lihat di sini, kalau orang S-nya itu tinggi, orang yang berhenti dari pekerjaan itu tinggi, ya, maka tingkat penganggurannya akan naik, ya. Kalau F-nya yang tinggi, ya, F-nya itu artinya orang yang memperoleh pekerjaan, F-nya tinggi karena dia itu adalah sebagai pembagi. Ketika pembaginya naik, maka penganggurannya akan turun, ya, tingkat pengangguran akan turun. Ya, jadi dari persamaan ini, nah, ya, dari persamaan ini bisa ditulis seperti ini juga sama, ya. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran kondisi mapan bergantung pada tingkat pemutusan kerja dan tingkat perolehan pekerjaan F. Ya, maka nanti kalau pemerintah ingin memperbaiki bagaimana mengatasi masalah tenaga kerja, masalah pengangguran, maka dia fokusnya pada dua hal ini, ya. Bagaimana caranya mempengaruhi tingkat pemutusan kerja, ya. Bagaimana caranya mempengaruhi pemutusan kerja, ya. Misalnya skill tenaga kerjanya ditingkatkan agar sesuai dengan perkembangan teknologi, misalnya, gitu ya. Kemudian membuat peraturan kepada perusahaan untuk tidak mudah memberhentikan pekerjanya, gitu ya. Atau pemerintah juga membuat aturan dari sisi bagaimana mendorong kemudahan dalam memperoleh pekerjaan, ya. Pemerintah bisa dengan cara membuka menghimpun lowongan kerjaan, gitu ya, membuat bursa kerja, gitu ya, untuk memudahkan, ya, menyalurkan tenaga kerja. Nah, itu adalah kebijakan. Jadi dua kebijakan ini, ya, mempengaruhi tingkat pemutusan kerja maupun perolehan pekerjaan. Nah, jadi ini tadi, ya, bagaimana pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran alamiah, menurunkan tingkat pemutusan kerja, atau meningkatkan tingkat perolehan pekerjaan. Nah, bagaimana timbulnya pengangguran, gitu ya. Nah, sebenarnya pemerintah sendiri juga bisa mengakibatkan timbulnya pengangguran, gitu ya. Tapi pengangguran bisa ada beberapa istilah, ya. Pengangguran friksional, gitu ya. Pengangguran ini yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan pekerja untuk mencari pekerjaan disebut sebagai pengangguran friksional, ya. Jadi ketika Anda membutuhkan waktu, ya, untuk bekerja, untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman Anda, dengan kemampuan, misalnya, itu selama masa menunggu itu disebut dengan pengangguran friksional, ya. Pengangguran friksional itu bisa disebabkan antara lain karena adanya pergeseran sektoral, ya. Karena pergeseran ini selalu terjadi, ya. Misalnya adalah pergeseran sektoral, misalnya adalah dulu banyak sekali orang menjadi tukang ojek, misalnya, ya, ojek pangkalan, opang, ya. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, gitu ya, maka terjadi pergeseran sektoral. Sekarang orang beralih ke ojek online, ya, pergeseran sektoral. Akibatnya orang yang dulu menjadi ojek pangkalan, ya, yang tidak menggunakan aplikasi, itu mereka terhenti
permintaan tenaga kerjanya, ya. Mereka akibatnya menjadi penganggur, ya. Kalau mereka mau belajar, misalnya mau menggunakan aplikasi, belajar, gitu ya, maka nanti mereka bisa menyesuaikan, ya. Kalau tidak, mereka harus menunggu dulu, ya. Mereka menjadi pengangguran friksional, ya. Artinya mereka perlu waktu untuk belajar dulu bagaimana cara sistem yang baru, gitu ya. Atau misalnya pergeseran sektoral, misalnya dari dulu dibutuhkan tukang ketik, ya. Sekarang dengan adanya komputer, maka kebutuhan akan tukang ketik itu menjadi hilang, ya. Sekarang dibutuhkan seorang teknisi komputer, operator komputer, ya. Nah, ini pergeseran sektoral. Akibatnya orang yang dulunya nggak bisa komputer, hanya bisa mengetik, maka untuk bisa bekerja dia harus belajar, atau dia masih mau mencari-cari pekerjaan lain yang sesuai dengan kemampuan mengetiknya, gitu ya. Akibatnya orang ini menjadi pengangguran friksional, misalnya, ya. Atau misalnya terjadi pergeseran sektoral, misalnya, ya. Ketika sekarang pemerintah itu lebih mendorong misalnya untuk pertumbuhan produksi kelapa sawit misalnya, dibanding dengan produk tembakau misalnya, gitu ya. Maka akibatnya orang yang dulu bekerja di pabrik tembakau, ya, harus bergeser ke kelapa sawit misalnya, gitu ya. Atau sekarang pemerintah membuat peraturan misalnya pembangunan ke kawasan luar Jawa misalnya. Maka terjadi pergeseran sektoral, yang dulu orang permintaan bekerjanya di Jawa, sekarang mereka harus berpindah karena misalnya pemerintah merencanakan ibu kota baru di Kalimantan, gitu ya. Maka akan terjadi pergeseran sektoral. Orang yang dulu kerja di Jawa sekarang semakin kecil lahannya, mereka pindah ke tempat yang lebih dibutuhkan di luar Jawa. Itu juga mengakibatkan terjadinya pergeseran sektoral. Nah, di beberapa negara, ya, untuk mengatasi pengangguran friksional ini, ya, salah satunya adalah dengan membuat asuransi pengangguran, ya. Jadi asuransi pengangguran ini adalah asuransi yang digunakan untuk menanggung selama masa orang itu mencari pekerjaan, gitu ya. Jadi biasanya asuransi pengangguran itu diambil dari penghasilannya, ya. Jadi ketika pada saat dia memperoleh upah, maka sekian persen dari penghasilannya itu dipotong, ya, untuk membayar asuransi, ya. Seperti kalau kita itu asuransi BPJS, gitu ya. Nah, itu sama. Jadi asuransi pengangguran. Jadi tujuannya asuransi ini kalau orang itu berhenti bekerja, gitu ya, maka akan biaya hidupnya selama beberapa bulan, gitu ya, itu akan ditanggung oleh pihak asuransi sampai dia bisa memperoleh pekerjaan yang baru, ya. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana perubahan struktur pekerjaan, ya, kita lihat di sini bahwa di tahun 1960-an, gitu ya, sektor jasa misalnya 57%, tahun 2000 sudah menjadi 73%, ya. Yang menarik misalnya adalah sektor pertanian, ya. Pertanian, perkebunan, gitu ya. Tahun 1960 sudah porsinya semakin kecil, 4,2. Sekarang makin kecil lagi, 1,6%, ya. Artinya sekarang ini jumlah petani, ya, orang yang mau menjadi petani itu semakin sedikit, ya, seiring dengan berkurangnya lahan, ya, berkurangnya jumlah minat. Akibatnya adalah sektor perkebunan ini semakin menurun jumlahnya, ya. Padahal jumlah manusia semakin banyak, ya, kebutuhan akan pangan sebenarnya semakin meningkat, ya.
Nah, kemudian kalau kita lihat orang sekarang lebih cenderung untuk bekerja di sektor jasa gitu ya. Jasa itu sangat tinggi sekali ya. Bahkan sekarang pun juga orang di sektor jasa ya. Kemudian yang lain adalah sektor tenaga kerja di perusahaan-perusahaan ya. Kemudian di lain-lain ya. Ya, kita lihat ini adalah perubahan struktural ya. Kalau dulunya petani masih banyak, kitanya tahun 60, maka artinya dibutuhkan petani. Sekarang kalau pekerjaan pertanian makin kecil, artinya orang yang dulu menjadi petani sekarang harus merubah ya cara pekerjanya ya, dia harus masuk ke industri atau ke jasa dan sebagainya. Nah, terkait dengan asuransi pengangguran tadi, ya, di beberapa negara yang sudah menerapkan asuransi pengangguran, ya, ada perbedaan. Misalnya, kalau seorang pekerja itu menganggur, diberhentikan dari pekerjaan, ya, kalau dia mempunyai pengalaman penuh pada perusahaan itu, maka perusahaan itu yang bertanggung jawab penuh atas diberhentikannya pekerja itu. Atau dibagi ya antara pemerintah dengan perusahaan ya. Jadi pemerintah si perusahaan juga harus menanggung sebagian biaya menganggurnya ya, menanggung. Ini adalah untuk tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk agar si perusahaan itu tidak sewenang-wenang juga untuk sepihak untuk memutuskan orang untuk memberhentikan dari pekerjaannya. Ya. Ini tujuannya sebenarnya. Nah, sekarang kita membahas tentang salah satu penyebab adanya pengangguran. Ya, pengangguran antara lain terjadi disebabkan karena kekakuan upah real. Ya, kekakuan upah itu adalah gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran kerja sama dengan permintaan. Ya, kita sudah mengenal bahwa ketika harga naik atau turun, ya maka harga akan menyesuaikan. Ya. Namun berbeda dengan upah, gitu ya. Upah itu tidak mudah turun, apalagi turun. Ya. Jadi kalau ada kenaikan harga, misalnya resesi, misalnya, ya, maka seharusnya harga harusnya menyesuaikan. Ya. Namun upah itu tidak. Upah itu jarang sekali untuk berubah menjadi turun. Ya. Ini akibat upah itu kaku, ya, tidak mudah menyesuaikan, ya, terutama kalau terjadi resesi, ya, seperti kondisi sekarang misalnya, ya, perusahaan-perusahaan itu agak sulit, ya, menurunkan upah. Nah, akibat adanya permintaan dan penawaran keseimbangan itu yang tidak berada pada titik equilibrium, itu yang mengakibatkan terjadinya pengangguran struktural, ya. Artinya adalah sisi penawaran, ya, sisi penawaran ini yang sisi penawar itu adalah sisi orang yang mau bekerja itu lebih banyak daripada permintaan, ya, lebih banyak dari permintaannya. Ya, permintaan adalah orang yang mau bekerja, ya. Kurva penawaran itu adalah menunjukkan jumlah angkatan kerja, ya, orang yang mencari pekerjaan, ya, maka kurvanya berbentuk vertikal, ya. Jadi dia tidak merespon berapapun upah real, karena ini adalah menunjukkan jumlah populasi penduduk angkatan kerja, ya. Nah, ketika upah berada di atas keseimbangan equilibrium, terjadilah pengangguran, ya, yaitu selisih antara orang yang menawarkan pekerjaan dengan permintaan kerja, lapangan kerja yang tersedia.
inilah yang mengakibatkan terjadinya pengangguran struktural. Ya. Nah, ini tadi kita bahas tadi ya. Salah satunya kekakuan upah real itu antara lain terbentuk oleh apa? Antara lain oleh upah minimum regional ya, upah minimum provinsi misalnya gitu ya. Itu tadi yang saya tanyakan kepada Anda ya. Nah, kalau kita lihat di sini bisa menimbulkan terjadi pengangguran. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh mengapa justru sebenarnya kebijakan pemerintah itu bisa mengakibatkan adanya pengangguran, gitu ya. Jadi kalau pemerintah menetapkan upah minimum itu di atas keseimbangan upah real, maka bisa mengakibatkan terjadinya pengangguran. Ya, tujuan pemerintah membuat upah minimum itu antara lain apa? Untuk melindungi para pekerja agar perusahaan itu memberikan upah yang sesuai dengan standar hidup yang wajar, gitu ya. Nah, tadi jadi tujuannya untuk melindungi para pekerja, ya. Tetapi akibat kebijakan itu tidak memberikan perlindungan yang cukup buat orang yang tidak bekerja, ya. Ketika pemerintah menetapkan upah minimum, apalagi upah minimumnya itu semakin tinggi, gitu ya, karena apa misalnya adanya demo, gitu ya, sehingga menuntut pemerintah untuk menaikkan tingkat upah, gitu ya. Maka yang demo itu adalah para pekerja, ya. Ketika para pekerja menuntut upah makin tinggi, ketika semakin tinggi upah ditetapkan, ya, maka tingkat pengangguran juga akan semakin meningkat. Ya, jadi ada dua sisi sebenarnya. Jadi tujuan pemerintah sebenarnya adalah untuk melindungi para pekerja, tapi di sisi lain justru mengakibatkan kenaikan pengangguran. Ya, nah beberapa ekonom itu menyarankan ya daripada pemerintah menerapkan peraturan tentang upah minimum, bagaimana kalau orang-orang yang mempunyai upah kecil itu tadi, ya, jangan dikenakan pajak, ya, sehingga pemerintah tidak perlu menetapkan upah minimum, ya, sehingga ketika upahnya nggak dipotong pajak, maka otomatis upah yang dia terima juga akan naik, gitu ya. Nah, ini di Indonesia kalau Anda mengenal seperti kebijakan apa PTKP gitu ya, penghasilan tidak kena pajak ya. Nah, itu juga dapat membantu ya memaksimalkan upah yang diterima oleh para pekerja. Ya. Nah, kemudian para ekonom itu juga percaya bahwa upah minimum itu mempunyai dampak yang terbesar terutama kepada para tenaga kerja yang masih muda, yang masih baru mulai bekerja, ya, yang masih mengumpulkan pengalaman, ya, masih mencoba-coba mencari pekerjaan, ya. Mereka adalah orang yang paling rentan terhadap kebijakan kenaikan upah minimum ini, ya. Menurut penelitian, ya, bahwa kenaikan upah minimum itu paling besar berpengaruh terhadap para pekerja yang masih muda ini, ya. Sehingga mereka yang terkena dampaknya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar perusahaan itu bisa ya tetap berproduksi, ya, karena permintaan tenaga kerja dari perusahaan itu juga tetap besar, gitu ya. Namun tidak bisa merekrut tenaga kerja karena harus membayar dengan upah yang tinggi sebesar upah minimum, ya. Maka perusahaan itu bisa menerapkan sistem kerja dengan sistem magang, ya. Artinya adalah
membuka kesempatan kepada orang, terutama orang yang baru lulus, para pemuda yang ingin bekerja, itu diberi kesempatan, ya. Dengan kesempatan pemberian magang tersebut, maka perusahaan bisa membuat pengecualian untuk membayar upah tidak sebesar upah minimum, gitu ya. Dan di sisi lain, ya, si orang-orang yang magang tadi juga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan upah, termasuk juga mendapatkan pengalaman, ya. Nah, akibat dari kebijakan magang ini misalnya, itu juga tetap tidak menghasilkan pengaruh terhadap para pengangguran, ya, karena apalagi kalau pengangguran itu mereka sudah punya keluarga misalnya, ya. Karena kalau yang magang itu kan biasanya orang yang masih muda, gitu ya. Akibatnya adalah kebijakan ini hanya jatuh pada orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan pekerjaan, ya. Karena orang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan, orang yang sudah berkeluarga, gitu misalnya, itu semakin tersisih, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus misalnya, ya. Nah, selain adanya kekakuan upah, ya, yang mengakibatkan adanya pengangguran itu adalah adanya serikat pekerja, ya, serikat pekerja, apa namanya, serikat buruh misalnya, gitu ya. Di dalam suatu perusahaan, ya, biasanya untuk meningkatkan bargaining para pekerja terhadap perusahaan, maka para pekerja di perusahaan itu membuat serikat, ya, mereka berkelompok untuk bernegosiasi dengan perusahaan, ya, untuk bernegosiasi misalnya bagaimana agar perusahaan bisa terus meningkatkan fasilitas, meningkatkan upahnya, gitu ya. Nah, orang-orang yang berada di dalam perusahaan ini, ya, insider ini juga mengakibatkan perusahaan itu tidak leluasa untuk merekrut atau menambah tenaga kerja dari luar, gitu ya, karena dia harus bernegosiasi dulu dengan para karyawannya, ya. Apalagi kalau para karyawannya itu serikat buruh ini sangat kuat, ya, seperti di beberapa negara itu dia bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah, ya, atau bisa juga mengendalikan perusahaannya itu, ya. Serikat pekerja yang terlalu kuat itu bisa mengendalikan perusahaan, misalnya perusahaan itu bisa serikat pekerja bisa mengatur berapa banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, ya, bisa menetapkan bagaimana perusahaan itu bekerja, gitu ya. Nah, ini kalau ini terjadi, maka ini akan mengakibatkan tingkat pengangguran itu semakin sulit diselesaikan, gitu ya. Kalau di Amerika itu hanya 18%, ya, datanya pekerjanya itu ikut serikat buruh, ya, ikut serikat pekerja, sehingga biasanya kalau ada masalah ketenaga kerjaan itu diselesaikan antar perusahaan dengan karyawannya, ya. Namun di negara-negara Eropa itu para pekerjanya banyak menjadi anggota serikat pekerja, ya, karena jumlahnya sangat besar, ya, maka biasanya bargaining antara karyawan dengan perusahaan itu dilakukan oleh pemerintah, gitu ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah yang mengakibatkan adanya pengangguran itu adalah upah efisiensi, ya. Upah efisiensi menyatakan kalau perusahaan itu memberikan upah yang lebih tinggi, maka pekerja akan makin produktif, ya. Ini adalah contoh bagaimana seperti contoh di perusahaan mobil Ford di Amerika, gitu ya. Diceritakan di situ bagaimana perusahaan itu membayar upah karyawannya lebih tinggi dari rata-ratanya, ya. Akibatnya kemudian para pekerja di perusahaan itu menjadi lebih
optimal bekerjanya, ya. Kalau ada kesulitan dalam bekerja, maka mereka akan segera belajar sendiri menyesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya. Karena kalau perusahaan menggaji dengan upah yang besar, maka si pekerja itu akan berusaha mati-matian untuk mempertahankan pekerjaannya, sehingga mereka mau bekerja lebih optimal, mau lebih belajar untuk memperbaiki tingkat pekerjaannya, gitu ya. Dengan upah yang cukup, maka dia cukup punya kesehatan, ya, terjaga kesehatannya, produktivitasnya tinggi, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan teori upah efisiensi, ya. Jadi ketika perusahaan itu berpikir bahwa ketika perusahaannya upahnya dinaikkan, maka para karyawannya itu optimal, gitu ya. Kemudian mereka lebih betah bekerja dengan produktivitas tinggi, ya. Artinya para karyawannya itu tidak mudah berhenti dari pekerjaan, ya. Mereka lebih betah di sana, ya. Nah, mengurangi perputaran atau perpindahan karyawan, ya. Maka akibatnya di sini perusahaan juga tidak perlu menambah karyawan dari luar, karena kalau dihitung-hitung misalnya, ya, biaya untuk merekrut dan melatih karyawan baru itu misalnya lebih mahal daripada misalnya mendidik karyawan yang sudah dimiliki, yang sudah bekerja di perusahaannya bertahun-tahun misalnya, ya. Nah, maka akibat pertimbangan upah efisiensi ini, maka permintaan perusahaan untuk merekrut tenaga kerja semakin berkurang, ya. Akibatnya ini juga menimbulkan pengangguran, ya. Nah, ini kalau data di Amerika misalnya menunjukkan pengangguran tahun 50-60 di bawah 5%, tahun 70-80 di atas 6%, kemudian sekarang turun lagi 25%, ya. Bagaimana di situ diceritakan di tahun 70-80-an itu, ya, pengangguran di Amerika itu meningkat karena adanya generasi baby boomers, ya, generasi penduduk di Amerika yang lahir di atas tahun 50-an, ya, karena setelah Perang Dunia Kedua penduduk di Amerika itu mengalami ledakan penduduk, mungkin karena di masa damai, ya, setelah perang tahun 50-an, dan kemudian 20 tahun kemudian mereka masuk ke pasar tenaga kerja tahun 1970. Akibatnya pasar tenaga kerja di Amerika mengalami oversupply, ya, kelebihan penawaran. Akibatnya di tahun itu terjadi kenaikan pengangguran dan penurunan produktivitas, ya. Selain itu ada masa peralihan penggunaan teknologi ke komputer yang belum sepenuhnya dimaksimalkan, sehingga kemudian ini yang mengakibatkan produktivitasnya masih rendah, gitu ya. Nah, bagaimana dengan kondisi pengangguran di Eropa, gitu ya? Kondisi pengangguran di Eropa ternyata kemudian saat ini justru sekarang semakin meningkat, ya, semakin tinggi, ya. Jadi kemungkinan orang untuk menjadi penganggur di Eropa itu lebih besar, ya, daripada di Amerika misalnya. Nah, beberapa negara di Eropa ini mengalami pengangguran, peningkatan, ya. Nah, apa yang menjadi peningkatan pengangguran di Eropa, gitu ya? Karena di Eropa itu orang itu lebih prefer untuk memilih waktu luang, ya. Artinya kalau upah yang dia terima itu dibandingkan dengan upah dengan waktu luangnya itu lebih tinggi, menikmati waktu luang dengan keluarga, maka dia akan lebih memilih untuk lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, gitu ya. Artinya adalah produktivitas mereka tidak setinggi misalnya kalau dibandingkan di Amerika, gitu ya. Orang di Amerika harus bekerja lebih keras, apalagi di Jepang misalnya, tapi kalau di Eropa mereka lebih menghargai waktu, gitu ya. Artinya waktu bekerjanya lebih pendek, ya. Kemudian karena tingkat pajaknya yang tinggi di Eropa, maka orang cenderung untuk
menyembunyikan penghasilan yang dia peroleh, sehingga tampak seakan-akan penghasilannya itu lebih rendah, ya. Ini untuk menghindari pajak, sehingga tampak penghasilan pendapatan orang Eropa lebih rendah dan penganggurannya lebih tinggi dibandingkan di Amerika. Selain itu adalah di Eropa itu asuransi pengangguran itu memberikan waktu yang lebih lama ya kalau dibandingkan dengan Amerika ya. Akibatnya kalau asuransi penganggurannya itu memberikan biaya pertanggungan lebih lama, maka orang lebih pilih-pilih ya. Jadi tujuannya asuransi pengangguran kan orang bisa memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuannya gitu ya. Jadi kalau nggak cocok maka dia bisa memilih pekerjaan yang lain. Itu tujuannya asuransi pengangguran. Namun kalau asuransi pengangguran terlalu lama, maka orang itu akan menjadi lebih pilih-pilih pekerjaan. Mereka juga masa menganggurnya akan lebih lama, gitu ya. Nah, ini adalah tingkat pengangguran di Indonesia, ya. Nah, itu adalah beberapa bahasan kita, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau sejauh ini berarti kebijakan yang paling efektif apa, Pak? Di Maksudnya antara apa? semuanya. Kan ada beberapa kebijakan yang dibuat ya. Terus ternyata di Eropa sendiri juga masih banyak pengangguran, kayak gitu-gitu. Nah, berarti di antara banyaknya kebijakan itu, sekiranya yang paling efektif yang mana, Pak? Oke. Dari berbagai kebijakan itu mana yang paling efektif? Ya, nah, kira-kira ada yang bisa bantu saya nggak menjawab? Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu, mana yang paling efektif? Halo? Ya, kan kalau di Indonesia sekarang kita juga sudah mulai dikenalkan kan, namanya asuransi pengangguran kan, yang di program baru mulai tahun ini mau diberlakukan kan itu, asuransi pengangguran itu untuk orang-orang yang terkena sebelumnya emang apa namanya mau diberikan kartu prakerja itu kan sebenarnya asuransi pengangguran ya. Namun sekarang berubah menjadi asuransi pertanggungan karena akibat berhenti bekerja karena akibat apa kondisi yang sekarang ini ya. Ada yang mau memberi pendapat? Halo. Oke, jadi gini ya. Jadi di suatu negara atau setiap perekonomian itu biasanya memang pasti terjadi pengangguran, gitu ya. Artinya adalah di sini peran pemerintah itu adalah untuk menjaga sebenarnya bagaimana agar tingkat pengangguran itu berada pada kondisi yang alaminya, kondisi rata-ratanya, ya. Ketika pengangguran itu semakin meningkat, ya itu akan menjadi beban buat pemerintah ya, karena pengangguran artinya menunjukkan misalnya turunnya produktivitas, turunnya output, turunnya pendapatan nasional misalnya gitu kan. Nah,
dari berbagai kebijakan tadi, ya itu adalah pemerintah bisa melakukan beberapa kombinasi tadi ya. Jadi saya sudah coba sebutkan misalnya bagaimana pemerintah yang sekarang ya dan mulai diberlakukan di tahun ini, pemerintah akan memberikan asuransi untuk para pekerja, gitu ya. Nah, ini juga masih menjadi perdebatan. Misalnya berapa besarnya asuransi yang akan diberikan kepada para pekerja, ya satu. Yang kedua, kemudian berapa lama, gitu ya? Mau berapa lama apa namanya asuransi ini akan diberikan, gitu ya? Karena kita tadi sudah melihat pro kontranya, ya. Kalau asuransi itu diberikan lebih lama, gitu ya, ternyata mengakibatkan tingkat pengangguran akan tidak bisa turun, ya masih tetap tinggi, ya. Namun kalau diberikan dalam jangka pendek, takutnya tadi mereka akan asal-asalan cari kerjaan sehingga mereka mendapat pekerjaan tapi kemudian mereka mudah berhenti kerja juga, pemutusan kerjanya juga tinggi, ya. Jadi ini juga dihindari. Ya ini adalah formulasi kebijakannya, gitu ya. Nah kemudian dari mana sumbernya juga ya kalau mau diberikan asuransi misalnya, ya. Kalau orang yang dulunya sudah bekerja, maka bisa diambilkan dari kontribusinya. Ketika dia bekerja, upahnya dipotong, maka itulah yang menjadi sumber untuk membayar asuransinya. Tapi kalau dia adalah para pekerja baru yang baru lulus, maka dia harus sepenuhnya bergantung dari pemerintah. Pemerintah dari mana? Pemerintah tentunya dari penerimaannya. Dari mana? Dari pajak. Jadi konsekuensinya adalah pajaknya harus dinaikkan misalnya, kan gitu artinya ya. Namun di sisi lain misalnya tadi perdebatannya ya, seharusnya pemerintah nggak usah mengatur tentang upah gitu. Biarkan saja upah itu sesuai dengan keseimbangan, equilibrium gitu ya. Namun kepada orang-orang yang berpenghasilan rendah tadi dibebaskan dari pajak gitu. Sehingga pemerintah tidak perlu turut campur. Dan ini adalah beberapa kebijakan yang dibuat berdasarkan teori ya, apakah mau menggunakan teori klasik atau Keynes atau perlunya campur tangan pemerintah dan sebagainya. Jadi banyak hal di situ yang harus jadi formulasi kebijakan itu tidak bisa ditentukan mana yang lebih baik gitu ya, tetapi mana yang bisa dijalankan atau bisa diterapkan di suatu perekonomian gitu. Karena masing-masing punya dampak sendiri gitu ya. Karena tingkat pengangguran itu juga bisa disebabkan oleh kondisi struktural suatu negara gitu ya. Kalau Indonesia misalnya, apakah Indonesia sekarang negara agraris gitu misalnya ya, atau negara industri misalnya, itu juga akan berpengaruh ya. Apakah pengangguran yang disubsidi itu nanti adalah hanya di sektor industri saja gitu ya. Bagaimana dengan di sektor agraris, kalau memang di Indonesia masih sebagian besar sektor agraris misalnya ya, itu berbeda nanti perlakuannya dengan di sektor industri dan sebagainya gitu ya. Jadi bagaimana caranya, misalnya pemerintah juga bisa membentuk lembaga-lembaga dan sebagainya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kira-kira dari pertanyaan yang saya jawab, yang saya tanyakan di awal tadi, kira-kira ada yang sudah mendekati dengan pembahasan kita tadi ya? Halo?
Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan untuk soal yang B itu kan pertanyaannya apakah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah itu lebih besar atau lebih kecil gitu ya Pak ya dari keseimbangannya. Nah itu kita taunya pemerintah itu di atas titik keseimbangan atau di bawah tuh gimana Pak? Maksudnya dari UMR yang ditetapkan pemerintah itu kira-kira apakah memang sudah tepat atau memang terlalu tinggi gitu Pak sehingga dia bisa menyebabkan apa penganggurannya meningkat gitu Pak. Oke. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya, ada kurva permintaan dan penawarannya. Ya. Maka kita bisa hitung nanti ya, berapa banyak jumlah angkatan kerja ya yang tidak bekerja ya, yang tingkat angkatan kerjanya berapa, kemudian tingkat penganggurannya berapa, maka kita bisa lihat ya tingkat pengangguran. Kemudian dari sekian itu berapa banyak jumlah permintaannya ya, dari jumlah orang penganggur itu permintaannya. Kemudian dari sisi supply kita bisa lihat, kita bisa hitung misalnya berapa banyak lowongan kerja yang tersedia ya. Nah itu juga kemudian itulah yang membentuk keseimbangan gitu ya. Nah kemudian dilihat lagi pada titik keseimbangan upah minimum ya, berapa banyak permintaannya dan kemudian ketersediaannya ya. Kalau ternyata upah minimum itu berada di atas keseimbangan ya, misalnya kalau sekarang di Jakarta misalnya ya, Jakarta pemerintah menetapkan upah minimum misalnya sebanyak 3 juta misalnya. Tapi ternyata mungkin masih ada orang-orang yang mau bekerja dibayar di bawah 3 juta misalnya ya. Nah, artinya di sini adalah bahwa upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah itu terlalu tinggi gitu ya. Bisa dilihat dari situ juga ya. Maka inilah yang membedakan ya. Nah, bagaimana cara menentukan upah minimum ya? Upah minimum ditentukan dengan cara menghitung jumlah kebutuhan dasar ya, misalnya dalam 1 bulan ya, berapa banyak dia menghabiskan minyak goreng, sabun misalnya gitu ya, kebutuhan pokok dalam 1 bulan ya, itulah yang dihitung menjadi suatu angka ya, itulah yang kemudian dituangkan menjadi nilai upah minimum ya. Karena harga ini berbeda-beda di tiap daerah ya, di tiap provinsi, maka upah minimum itu tentu berbeda-beda di setiap daerah ya. Dan kemudian kondisi permintaan dan penawaran keseimbangan di pasar tenaga kerjanya juga tentu berbeda-beda gitu ya. Inilah yang kemudian menyebabkan apakah tingkat pengangguran di antar daerah itu adalah berbeda-beda ya. Nanti itulah yang kemudian diangkat menjadi tingkat pengangguran di tingkat nasional di suatu perekonomian suatu negara gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Pak. Ya. Menurut yang saya baca Pak, kebijakan pemerintah lainnya antara lain yaitu kebijakan belanja surplus, terus ada juga mengatur laju investasi, terus juga ada pengaturan suku bunga pinjaman Pak. Nah yang saya tanyakan bagaimana pengaturan laju investasi dan suku bunga pinjaman ini mempengaruhi tingkat pengangguran Pak? Jadi gimana? Tingkat suku bunga dan tingkat suku bunga pinjaman dan pengaturan laju investasi Pak, bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran? Oh, oke. Baik. Apa yang Anda tanyakan itu nanti lebih kepada tingkat output produktivitas dan output yang dihasilkan dari tenaga kerja
ya, itu tidak di dalam pokok bahasan kita. Itu nanti akan kita bahas di tempat lain gitu ya, produktivitas tenaga kerja. Jadi itu lebih kepada hitungan nominalnya, ya, berapa tingkat produktivitas, kemudian terkait dengan tingkat bunga misalnya. Nanti itu akan dibahas terkait dengan pembahasan output. Ya, nanti akan kita temukan bahwa ini adalah pengantar. Ya, artinya gini, ketika output itu adalah fungsi dari K modal dan L tenaga kerja, ya, di dalam suatu perekonomian, ya, ketika K itu digunakan semuanya modal, kemudian L itu bekerja penuh, maka akan menghasilkan suatu output, ya, Y-nya, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya L itu menganggur sebagian, maka Y-nya juga akan menyimpang, ya. Lalu kemudian bagaimana efeknya dengan tingkat bunga, ya, tingkat investasi. Nah, itu nanti juga akan berpengaruh terhadap Y-nya. Tapi itu belum kita bahas di bahasan kita. Ini pengantar dulu nanti. Artinya nanti akan kita lihat di pembahasan nantinya bahwa Y itu akan menyimpang dari kondisi yang seharusnya karena adanya pengangguran gitu ya. Nanti faktor-faktor lain misalnya tingkat investasi, tingkat bunga, nilai tukar, ya, itu semua berpengaruh gitu ya. Belanja pemerintah juga nanti berpengaruh. Itu nanti akan kita lihat ujungnya itu adalah di output atau pendapatan nasional. Oke? Jelas ya? Siap, Pak. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan menambahkan sedikit pertanyaan isi lagi yang Anda harus jawab. Boleh tanya lagi, Pak? Oke, boleh, silakan. Kan yang, mohon maaf Pak, sebelumnya kan kalau di RPS kan yang dibahas kan mengenai pengangguran struktural, terus ada pengangguran friksional, Pak. Nah, ini yang saya baca di sumber lain ada pengangguran konjungtural, Pak. Dia eh, ada hubungannya dengan penurunan daya beli masyarakat tuh, Pak. Kalau dihubungkan dengan tingkat pengangguran ada ini nggak, Pak? Hubungannya nggak, Pak? Oke, ya. Ada yang mau menjawab? Sebentar, saya sambil masukkan ini ya. Sambil masukkan tugas ya.
Anda sudah bisa nggak melihat tugas yang baru? Siap belum, Pak? Belum ya? Bentar. Nah, ini apa sudah kelihatan ya? Di forum, di forum. Di forum ya.